Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi perusahaan startup produk kecantikan organik. Anggota kelompok kami terdiri dari Ika Damayanti sebagai manajer, Hanifah Soraya sebagai kepala tim pemasaran, Nais Florida sebagai anggota tim pemasaran, Maria Elisa sebagai kepala tim produksi, Sari Mutiara sebagai anggota tim produksi, dan Sabila Adinda sebagai staf administrasi. Skenario konflik kami tentang peluncuran produk kecantikan serum organik yang gagal memenuhi ekspektasi pelanggan. Penjualan jauh di bawah target, dan banyak pelanggan mengeluh tentang efektivitas dan kualitas produk. Karakteristik tokoh dalam konflik. Yang pertama, saya sendiri, Ika, sebagai manajer, saya fokus pada keuntungan perusahaan dan pendekatan otoriter. Yang kedua, Hanifah sebagai kepala tim pemasaran, dia seorang yang kreatif, defensif terhadap tuduhan, dan mudah tersinggung. Yang ketiga, ada Maria sebagai kepala tim produksi, dia seorang teknis dan efisien, dan tidak mudah menerima kritik. Yang keempat, ada Nais sebagai anggota tim pemasaran, dia seorang analitis dan pasif serta fokus pada data pelanggan. Yang kelima ada Sari sebagai anggota tim produksi. Dia seorang yang mudah terpengaruh oleh opini serta fokus pada kritik terhadap pemasaran. Yang terakhir ada Sabila sebagai staf administrasi. Dia seorang yang netral dan mencatat semua dinamika konflik. Dampak konflik. Yang pertama, moral tim menurun. Ini membuat suasana kerja menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Tim pemasaran merasa tidak dihargai dan tim produksi merasa disalahkan tanpa alasan. Yang kedua, produktivitas menurun. Dampaknya konflik ini menyebabkan fokus tim terpecah dan tidak fokus pada solusi. Yang terakhir, hubungan antar departemen menjadi tegang. Ini membuat saling menyalahkan dan kurangnya komunikasi membuat hubungan antar departemen semakin buruk. Oke, saya lanjut. Di sini ada perkembangan konflik. Yang pertama ada Ika sebagai manajer. Dia berpengalaman, fokus pada profit, cenderung otoriter, marah besar dan langsung menyalahkan tim pemasaran atas kegagalan peluncuran. Kenapa penjualan serum organik jeblok? Kalian semua harus bertanggung jawab. Dan yang kedua ada Hanifah sebagai kepala tim pemasaran. Dia orangnya kreatif, fokus pada branding, mudah tersinggung, menolak tuduhan marketing, dan balik menyalahkan tim produksi atas kualitas serum yang buruk. Kami sudah menjalankan strategi pemasaran yang tepat. Masalahnya ada pada serum sendiri. Kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga ada Nais. Dia sebagai anggota tim pemasaran. Dia berdedikasi, analitis, cenderung pasif. Menambahkan bahwa banyak pelanggan mengeluh tentang alergi dan tidak merasakan efek serum. Aku mendengar banyak keluhan tentang serum organik. Ada yang alergi, ada yang tidak merasakan efeknya. Dan yang terakhir ada Maria sebagai kepala tim produksi. Dia teknis, fokus pada efisiensi, sulit menerima kritik, membantah keras tuduhan tim pemasaran, dan menegaskan bahwa kualitas serum sudah sesuai standar. Tidak benar, kualitas serum sudah sesuai standar. Masalahnya ada pada strategi pemasaran yang tidak tepat sasaran. Next. Dari hasil analisis ditemukan beberapa poin penting. Yang pertama, produksi. Terdapat berbagai bahan yang digunakan dalam serum yang kurang stabil dan menyebabkan reaksi alergi pada kulit sensitif. Yang kedua, pemasaran. Strategi pemasaran menargetkan konsumen yang tepat. Fokus terlalu besar pada visualisasi produk tanpa menonjolkan manfaat dan keunggulan. Yang ketiga, komunikasi. Kurangnya koordinasi antara departemen menyebabkan ketidakstabilnya antara klaim produk yang dijanjikan dengan hasil akhir yang disampaikan kepada konsumen. Ketiga, revolusi konflik. Manajer akhirnya mengakui bahwa masalah ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya salah satu pihak. Ia meminta semua pihak untuk berkomitmen pada perbaikan kualitas produk, memperbaiki formulasi serum agar lebih aman dan efektif sesuai dengan klaim yang diberikan. Revisi strategi pemasaran, mengubah pendekatan pemasaran yang lebih berfokus pada manfaat produk serta testimoni dari pengguna yang sudah merasakan efeknya.
meningkatkan komunikasi antar departemen, mengadakan rapat evaluasi berkala untuk memastikan setiap langkah strategis diambil dengan koordinasi yang lebih baik antar tim. Kesimpulan dari materi ini yaitu konflik ini menekankan pentingnya kerjasama tim lintas departemen. Setiap kegagalan yang terjadi dalam peluncuran produk seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk berinovasi dan memperbaiki kinerja, bukan sebagai ajang saling menyalahkan. Dan di slide terakhir yaitu ada rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi dengan cara evaluasi rutin, yaitu mengadakan evaluasi secara berkala terhadap setiap proyek peluncuran produk untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebelum produk dirilis ke pasar. Yang kedua ada pelatihan komunikasi, yaitu melakukan pelatihan komunikasi dan manajemen konflik bagi semua level karyawan agar bisa menghadapi situasi yang sulit dengan lebih bijaksana dan konstruktif. Nah, yang terakhir ada pendekatan data driven, yaitu dengan mengambil keputusan berdasarkan data yang objektif daripada asumsi atau opini semata untuk minimalkan konflik yang tidak perlu. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan produktif, serta meningkatkan peluang sukses dalam peluncuran produk di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.